Jadi, ketika Nabi sedang berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada dasarnya bangunan fisik Masjid Aqsa tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membahas sejarah singkat Masjidil Aqsa, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang diyakini kesuciannya oleh agama-agama samawi. Bagi umat Islam sendiri, Masjid Aqsa adalah tempat Isra Nabi Muhammad dan menjadi kiblat pertama. Lalu bagaimanakah sejarah dari masjid ini? Di video ini akan dibahas secara ringkas tentang kapan pertama kali masjid ini didirikan, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, dan apakah masjid yang ada sekarang ini sama dengan yang pertama kali didirikan? Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel atau Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam bermigrasi dari negeri Mesir menyeberangi Laut Merah menuju semenanjung Sinai. Dari sana kemudian bangsa Israel menuju wilayah Palestina. Keberadaan bangsa Israel di Mesir tidak lepas dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi yang terkenal dengan kerupawanannya tersebut mendapatkan kedudukan penting di negeri para Fir'aun, ia pun memboyong keluarganya. Israel sendiri adalah sebutan untuk Nabi Yakub. Ia adalah anak dari Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri pindah dari Babilonia menuju daerah Palestina. Bani Israel adalah sebutan untuk anak turun Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 putra dan akhirnya mereka beranak pinak di Mesir. Setelah bermigrasi dari Mesir, mereka mendiami Palestina dan memperoleh kejayaan pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada era Nabi Sulaiman inilah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dibangun. Setelah era kejayaan tersebut, Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan dan akhirnya ditaklukkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Baitul Maqdis dihancurkan dan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Babilonia. Inilah penghancuran Baitul Maqdis yang pertama. Selanjutnya, atas bantuan kerajaan Persia, bangsa Israel bisa dibebaskan dan kembali ke wilayah Palestina. Mereka membangun kembali Baitul Maqdis dan di zaman Herodus yang agung dibangun secara megah. Kemudian pada tahun 70 Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan oleh Titus dari Roma. Sakhra atau karang suci tempat kiblat orang Yahudi pun ditimbun dengan sampah. Inilah penghancuran Baitul Maqdis yang kedua. Jadi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa pernah dua kali dihancurkan. Kondisi ini bertahan sampai dengan era Khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika umat Islam berhasil menaklukkan wilayah Syam, Umar sendiri yang datang ke sana dan membuat perjanjian dengan penduduk Syam. Ia membersihkan kotoran yang ada di karang suci. Kemudian Umar memerintahkan didirikan masjid di kawasan tersebut. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah membuat sebuah bangunan di atas Sakhra atau karang suci dan disebut dengan Qubbatus Sakhra atau Dome of the Rock. Sedangkan anaknya, Khalifah Walid bin Abdul Malik membangun Masjidil Aqsa dengan megah. Jadi, Masjid Aqsa yang ada sekarang bukanlah Masjid Aqsa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dibangun di era Islam, tepatnya di zaman dinasti Bani Umayyah. Jadi, ketika Nabi sedang berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada dasarnya bangunan fisik Masjid Aqsa tidak ada karena dihancurkan oleh Titus dari Roma. Saudara-saudara sekalian, demikian sejarah singkat Masjidil Aqsa yang pernah dua kali dihancurkan dan terakhir dibangun di zaman dinasti Umayyah di era Islam. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.